surga. Tidak dipungkiri lagi bahwasannya bidadari surga yang selalu disebut Allah dalam Al-Quran mampu membuat kaum muslimin berfastabiqul khairat untuk memperoleh bidadari surga tersebut. Sebab salah satu kenikmatan surga yang selalu diidamkan oleh kaum muslimin, khususnya kaum laki-laki, adalah ingin mendapatkan pelayanan dan cinta kasih bidadari. Bagaimana tidak ingin bidadari? Berbagai keterangan tentang bidadari, baik itu tentang keelokan rupanya, kecantikannya, keharuman tubuhnya, serta keperawanannya yang tidak pernah hilang, membuat banyak orang merindukannya. Orang-orang yang beriman kepada Allah telah akan mendapatkan pendamping, yakni istri dari bidadari-bidadari solehah yang rupawan, yang banyak dikisahkan Allah dalam Al-Quran, yang diantaranya surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan pada surah Ar-Rahman yang artinya, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh siapapun kecuali mereka penghuni-penghuni surga yang akan menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka dari sini timbullah pertanyaan yang seolah-olah mempertanyakan keadilan Allah tentang laki-laki, wanita, dan adanya bidadari surga. Mengapa laki-laki dijanjikan Allah mendapatkan bidadari surga, dan mengapa wanita tidak dijanjikan Allah mendapatkan bidadari surga? Adilkah Tuhan? Maka jawabannya ya, Tuhan Maha Adil. Meskipun bidadari surga mendapatkan banyak kelebihan dan derajat terhormat, tapi di surga mereka masih kalah mulia dengan wanita-wanita dunia yang solehah. Dikisahkan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercakap-cakap dengan salah seorang istri beliau, yakni Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah lebih utama, wanita-wanita dunia ataukah bidadari-bidadari surga yang bermata indah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wanita-wanita dunia itu lebih utama daripada bidadari-bidadari surga." Ummu Salamah kembali bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wanita-wanita dunia itu lebih utama daripada bidadari-bidadari surga?" Lalu Rasulullah menjawab, "Karena salat mereka, puasa mereka, dan ibadah mereka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, pakaian mereka berwarna hijau, kulit mereka putih bersih bersinar, sanggul mereka mutiara, dan sisir mereka terbuat daripada emas. Dan mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak pernah pergi, kami ridha dan tidak bersungut-sungut sama sekali. Maka berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya." Subhanallah, alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari-bidadari surga untuk memuliakan para wanita-wanita solehah. Dengan begitu, apakah istri-istri santriwan di rumah udah pada solehah belum? Oh, saya lupa, masih pada jomblo rupanya. Kita doakan semoga santriwan As-Sasun Najah telah akan mendapatkan calon istri yang soleha, yang cantiknya akan melebihi daripada bidadari-bidadari surga. Dan tidak hanya di akhirat, tapi wanita-wanita soleha juga mendapatkan kemuliaannya di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya imra'atus salihatu." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang soleha, dan sebaik-baik pria adalah pria yang memuliakan para wanita. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran wanita solehah sebagai wanita
yang mampu menjaga pandangannya. Ia selalu taat kepada Allah. Make upnya adalah air wudhu, lipstiknya adalah zikir kepada Allah, dan celak matanya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Banyak wanita yang sukses tapi tidak semua bisa solehah. Banyak wanita ini dan sekarang ini banyak wanita yang karir dan aktif, namun wanita solehah sangat sulit untuk dicari. Wanita solehah adalah wanita yang pandai memposisikan diri dimanapun dan kapanpun. Terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap lingkungan sekitar. Wanita solehah adalah idaman setiap orang, harta yang paling berharga dan sebaik-baik perhiasan. Nabi SAW bersabda, alangkah indahnya jika setiap muslimah di dunia ini menjadi wanita yang solehah, idaman setiap suami. Oleh karena itu, setiap akhwat bersegeralah untuk memperbaiki diri dan akhlaknya agar kelak menjadi wanita-wanita yang solehah yang diidamkan oleh para suami. Lantas bagaimana sih sifat dan ciri-ciri wanita solehah? Yang pertama, wanita solehah adalah wanita yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbnya dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, dan agama Islam merupakan pedoman hidupnya. Dampak itu semua nampak jelas dalam perbuatannya, perkataannya, dan amalannya. Dia akan menjauhi segala sesuatu yang membuat murkanya Allah, takut akan siksanya yang teramat pedih, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah Allah berikan. Yang kedua, wanita solehah adalah wanita yang selalu menjaga salat 5 waktunya dengan wudunya, dengan khusyuk dalam menunaikan ibadah salatnya, dan salat tepat pada waktunya. Yang ketiga, wanita solehah adalah wanita yang selalu menjaga hijabnya dengan rasa senang hati, sehingga ia tidak akan keluar kecuali dalam keadaan berhijab rapi, mencari perlindungan Allah dan bersyukur atas kehormatan yang diberikan oleh Allah dengan adanya hukum hijab ini, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kesucian bagi dirinya dengan adanya hijab tersebut. Dan yang keempat, wanita solehah adalah wanita yang selalu menjaga ketaatannya kepada suaminya. Ia sekata sayang kepadanya, memelihara kesejahteraannya, memelihara hartanya, memelihara anaknya, serta tidak pernah berkata kasar dan keras kepada suaminya. Dan yang kelima, wanita solehah adalah wanita yang selalu mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, menanamkan ke dalam hati mereka perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan mereka dari segala jenis kemaksiatan dan perilaku tercela. Jadi peran wanita itu sangatlah penting dalam keluarga, bahkan negara. Kita pernah mendengar bahwa di belakang seorang pemimpin yang kuat ada seorang wanita yang hebat, dan wanita itu adalah tiang negara. Jika kita ingin menjadi tiang yang kuat, maka kita harus berusaha untuk menjadi wanita solehah dengan cara mencontohi pribadi istri-istri Rasulullah. Misalnya kayak Aisyah, beliau sangat terkenal dengan kekuatan pikiran beliau. Seorang istri seperti beliau dapat dijadikan gudang ilmu bagi suami dan anak-anaknya. Seorang istri solehah penentram batin, pendukung setia, penyemangat semangat suami dalam berjuang di jalan Allah. Beliau mengorbankan hartanya, mengorbankan kedudukannya, mengorbankan dirinya hanya untuk membela perjuangan Rasulullah. Begitu besarnya kesan kesalehan Khadijah sehingga nama beliau sering disebut-sebut oleh Rasulullah. Bahkan ketika Khadijah udah wafat pun Nabi tetap selalu menyebut-nyebut namanya dan mengingat Khadijah. Subhanallah, begitu besarnya perasaan cinta Rasulullah kepada Khadijah. Santriwati, pengen jadi istri solehah kayak Khadijah nggak? Pengen jadi istri solehah yang selalu dicintai oleh suaminya nggak? Nikah dulu baru dapat gelar istri. Kuncinya adalah dengan cara memelihara rasa malu. Dengan adanya rasa malu, maka segala tutur kata dan tindak tanduknya selalu terkontrol.
Ia sadar bahwa semakin buruk rasa malunya, maka semakin buruk pula kualitas syural muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berbagai pertanyaan yang sering kali muncul. Apakah ibadah kita bernilai setara dengan ibadah kaum Adam? Padahal ada beberapa hal yang menghalangi kaum wanita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya password tauhid. Nah, pertanyaan seperti inilah yang kemudian membawa kita kepada keraguan dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab pertanyaan tersebut dalam Al-Qur'an. Begitupun Allah Subhanahu wa taala selalu mengutamakan kaum wanita. Mengapa kaum wanita begitu istimewa? Karena doa wanita lebih makbul dari